kami sepakat apa yang disampaikan oleh Pak Ketua tadi, bahwa kita ini yang dibutuhkan adalah solusi. Nah, untuk itu pada kesempatan yang berbahagia ini kami mohon kiranya pertama untuk Pak Dirjen GTK Mendikbud Ristek. Kami mengapresiasi program dan rencana kerja yang cukup bagus sekali. Namun di tengah lapangan saya rasa banyak sekali kendala yang dihadapi oleh teman-teman guru. Bahkan terjadi suatu hal yang sangat memprihatinkan. Untuk itu kami mengusulkan Pak Dirjen selaku Pansel agar teman-teman guru honorer di atas 35 tahun terutama yang sudah tercatat di dalam seleksi P3K ini dapat diluluskan semuanya, walaupun nanti pada tahap yang 3, karena ini kita juga belum tahu nanti kalau tidak lulus nanti apakah dikemanakan. Sampai sekarang kan belum tahu wadahnya seperti apa. Untuk itu kami mengharapkan kebijakan dari pemerintah, terutama Pansel, di dalam memberikan afirmasi kepada teman-teman guru honorer yang di atas 35 tahun yang sudah terdaftar dapat diluluskan semua. Yang kedua, mohon kiranya untuk tahun depan, tahun berikutnya, diberikan suatu formasi juga berkaitan dengan masalah tenaga administrasi, penjaga, dan guru agama, sehingga ini merupakan suatu kesatuan yang dibutuhkan oleh satuan pendidikan. Baik, saya kira setelah mendengarkan pemaparan dari Pak Dirjen, baik Dirjen Kementerian Agama Prof. Ali Ramdhani maupun dengan Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan Pak Iwan, serta oleh Irjen juga dan juga dengan Dr. Sen tadi, maka kami mencatat ada beberapa kesimpulan. Yang pertama, kita semua dalam posisi yang sama, yakni berkomitmen meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan guru honorer pada sekolah negeri dan sekolah swasta melalui seleksi guru, pegawai negeri sipil, dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Yang kedua, melakukan rekonsiliasi formasi guru dan tenaga kependidikan GTK P3K antara Kemendikbud, Kementerian PAN RB dan BKN dengan BKD dan Dinas Pendidikan. Ketiga, mendorong dan memastikan bahwa semua pemerintah daerah mengajukan formasi guru P3K sesuai kebutuhan daerah melalui sosialisasi ketersediaan DAU tahun 2021 untuk gaji P3K. Keempat, memastikan optimalisasi formasi P3K bahwa semua guru honorer tetap dapat mengikuti seleksi. Guru yang mengajar di daerah tanpa formasi dapat mendaftar di daerah lain, dan guru yang melewati passing grade tahun ini namun tidak mendapat formasi dapat menggunakan nilai hasil tes tahun ini di tahun selanjutnya. Kelima, mempercepat dan memastikan pengangkatan 173.730 guru honorer yang lulus formasi pada ujian pertama menjadi guru P3K, dan memastikan bahwa seluruh guru yang bertugas di sekolah negeri berstatus ASN termasuk guru agama sekitar 149.763 guru K2 dan non-kategori. 6. Menjalin sinergi yang optimal antara pemerintah daerah, universitas, dan sekolah dalam perekrutan guru baru. 7. Mempercepat program sertifikasi guru, khususnya guru agama, melalui penambahan kuota per tahun dan atau melalui pola baru sertifikasi yang tidak terlalu membebani keuangan negara, daerah, dan yayasan. 8. Mendorong kepala daerah untuk mengeluarkan SK guru honorer untuk mempermudah pengurusan NUPTK dan sertifikasi guru. 9.
memberikan kesempatan lebih banyak kepada guru dan tenaga kependidikan untuk mengikuti program-program peningkatan kompetensi. Saya kira ini 9 poin. Yang 9 terakhir ini soal kompetensi guru ini bukan hanya kesalahan gurunya sendiri, guru honorer, tapi kita juga semua bersalah karena sudah berpuluh-puluh tahun mereka menyandang status sebagai guru honorer, tapi kita tidak juga memiliki kompetensi untuk meningkatkan kompetensi mereka. Nah, saya bahasakan seperti itu. Jadi kita juga punya kesalahan di sini. Kami di Dewan punya kesalahan, bapak-bapak di eksekutif juga punya kesalahan. Karena itu jangan kita bebani kesalahan hanya kepada mereka sehingga dia terus-menerus menjadi korban. Kita semua berharap bahwa guru ke depan tentu kita menginginkan kompetensinya dan sehingga posisi kita dalam PISA juga peringkatnya bisa menjadi lebih baik. Tapi yang paling mendasar sekarang ini adalah bagaimana menyelesaikan permasalahan yang di depan mata ini, mengamputasi sehingga tahun-tahun mendatang tidak ada lagi persoalan seperti ini. Silakan nanti Pak Dirjen menggunakan metode rekrutmen yang lebih hebat sehingga kita bisa menghasilkan tenaga-tenaga kependidikan yang lebih kompeten. Tapi untuk sekarang ini tidak bisa kita jadikan ini sebagai alasan untuk kemudian mereka tidak diakomodir. Harus kita berikan apresiasi. Dia sudah mengabdi sedemikian lama. Kami yang sering ke daerah menyaksikan bagaimana pergulatan mereka di daerah untuk mencerdaskan anak-anak kita dengan kompetensi yang minimalis yang dia punyai. Saya kira demikian Pak Dirjen. Apa bisa kita... Ada catatan sedikit Pak Tamsil. Mungkin kalau ke ada nomor catatan. Ini ya. nomor 1 nih, ini kita di seleksi nanti kita dimarahin BKN Pak atau PNS P3K ini untuk sekolah negeri Pak untuk jadi ASN. Begitu. Coba di redaksinya bagaimana? Kemarin juga kita bicara dengan BKN ini. Ya. Nanti kita dimarahin sama BKN. Ini kan seleksi ASN PNS P3K nih ASN. Jadi ini untuk institusi negeri. Itu yang pertama. Terus yang nomor 2. Okay. Nomor 2 itu Kemendikbudristeknya ketinggalan Bapak. Oh, Risteknya ya betul ketinggalan. Ya. Kelihatannya Kementerian Agama kenapa tidak masuk ini? Kementerian Agama ini. Ya, betul. Saya kira Kementerian Agama di situ karena juga ada menyangkai. Beginilah, pokoknya pertemuan-pertemuan yang high level ini harus sering-sering diadakan karena saya lihat kalau itu sering terjadi lebih memudahkan untuk mendapatkan solusi. Ya, pertukaran pikiran di lintas eksekutif juga ini perlu supaya jangan saling lempar. Kita biasa di daerah ada yang mengatakan ini di Kementerian Agama, Kementerian mengatakan di daerah, begitu pula dengan BKN di daerah, Kementerian Dalam Negeri juga begitu. Ya, ini saya kira perlu ada pertemuan-pertemuan yang seperti yang disampaikan tadi. Melalui pertemuan banyak masalah yang bisa diselesaikan. Tadi siapa tadi Pak Dirjen Agama barangkali tadi yang menyampaikan. Oke, kalau tidak ada lagi kita bisa sepakati ini Pak ya. Sorry, Pak Tamsil ada lagi nomor di bawah Pak. Maaf ini takut ini ya. Nomor 6. Oke. Nomor 7 Pak, maaf. Nomor 7. Khususnya guru agama Pak ya. Ya, okay. Yang akselerasi tadi, yang seingat saya ini saya kutip tadi pernyataan Pak Dirjen Pak Iwan ini. Iya, ini tentunya ini dari Kemenak ya Pak yang di ini kan. Kemenak, oh ya. Regulasi, ya. Kita akan bantu tentunya. Tapi ini ada di Kemenak secara tusinya. Ya, saya kira sampai pola baru sertifikasi yang tidak terlalu membebaninya, karena biasanya ya sampai dengan menambah kuota per tahun gitu aja. Mempercepat program sertifikasi guru khususnya guru agama melalui penambahan kuota per tahun. Jadi oke, setuju. Iya, itu aja sampai situ aja ya. Lalu yang ke-8 Pak. Oke, cocok.
Udah. Kalau Pak Iwan udah ya? Nomor 8, Pak Ketua, Pak Tamsil mohon izin, ini kita nggak mau lagi ada guru honorer, Pak, itu tujuannya. Jadi sebenarnya guru honorer kan guru darurat ya. Jadi menurut kita itu nggak perlu lagi gitu, karena tujuan kita nggak perlu lagi ya. Ya, betul, Pak. Jadi kalau NUPTK itu kan juga ada mekanisme alternatif saat ini, bisa ke LPMP juga, Pak. Izin. Udah, nomor 8 kita delete ya. Pak Tamsil izin. Pak Dirjen. Silakan. Pak Dirjen. Siapa Pak Jeje? Pak Iwan, kalau ditambahin guru honorer dalam jabatan saja gimana? Artinya yang sudah existing. Oh, yang existing ini nih maksud Pak Dirjen. Bukan yang baru lagi. Kalau begini gimana? Karena Ini bukan baru. Jadi kalau di kita itu nggak ada lagi guru honorer yang dalam jabatan atau apapun itunya. Kan guru honorernya kan guru kondisi darurat, Pak, maksudnya Pak Dirjen. Izin. Jadi, Pak Dirjen, banyak guru-guru honorer yang SK-nya hanya kepala sekolah, bukan ya, betul. Seperti yang masalah tadi saya sampaikan, Pak Ketua. Itu maksudnya Pak Dirjen. Jadi bukan guru honorer yang baru, bukan, tapi yang existing. Ngerti, Pak, ngerti sekali. Begini aja Pak Dirjen. Kalau Pak Dirjen bisa mengatakan bahwa itu tanpa SK dari pemerintah daerah itu bisa diakomodir, oke, nggak ada masalah. Kalau tanpa SK, tanpa di SK kan, misalnya sekarang Pak Dirjen ada beberapa yang sudah lulus Panselnas itu, kemudian dia tidak diangkat, alasannya BKN harus di SK-kan oleh Bupati. Nah, gimana kaitannya dengan ini? Kemarin kita rapat dengan BKN itu menyampaikan seperti itu. Ada juga Kementerian Dalam Negeri.